Gue gak pernah ngomong gini di mana-mana. Masa? It's okay. Where did you get this? Boleh dong. Hai. Coba dong gue kayak gitu ya berarti. Kayak, hai. Akhirnya gue rajin lagi bikin konten di YouTube gue. Kemarin tuh gue sempat malas banget, tapi karena akhir-akhir ini gue tuh lagi sibuk dengan TS Media gue, jadinya gue punya motivasi lagi. Nah, hari ini gue diminta bantuan sama lo kan, iya, betul. untuk bikin sandiwara radio. By the way, gue tuh pertama kali loh sandiwara radio. Masa sih? Iya. Lo ngisi suara tapi pernah kan sebelumnya? Pernah, tapi nggak pernah sandiwara radio. So, thank you loh udah ajakin gue. Udah Maya mau loh gitu loh. Kapan tayangnya? Tayangnya nanti mulai pas bulan Ramadan. Jadi selama bulan puasa. Buat nemenin orang buka puasa. Wis. Kayak gitu. Di radio apa? Enggak, kita ada di Spotify nanti. Oh, Spotify. Jadi di Magna Talks. Oh, Magna Magna gitu. Talks. Well, by the way ya, Iyas Lawrence, bintang tamu gue kali ini. Udah pada tahu lah ya. Gak bisa, lu tuh harus ngasih intro yang panjang. Soalnya gue yakin orang gak tahu gue siapa, Lud. Masa sih? Gak tahu. Apa? Are you sure kalian gak tahu Magna Talks? Iyas Lawrence, masa sih gak tahu? Gue kalau misalkan tanya mungkin yang generasi gue mungkin kayak gak tahu. Tapi kan kayaknya lu tuh, lu hitungannya masuknya apa ya? Millennial. Millennials kali. Millennials lah. Masa sih? Nggak Gen Z? Enggak. Millennials. Untuknya masih millennials ya. Serius? Iya, berarti sama dong kita millennials juga. Sama. Tapi agak sedikit berbeda. Ada, ya. iya. Tapi it's okay. Gue yakin yang nonton ini pada tahu. Karena sekarang Iyas udah menjadi apa ya? Namanya apa? I guess Announcer. Iya. Kalau di radio apa sebutannya? Announcer benar kan? Ya. Announcer di Track FM. Bukan. Hard Rock FM. Hard Rock FM. Hard Rock FM udah gitu prime. Jamnya prime. Pagi kan? Sore. Jam 4 sampai jam 8. Itu tuh paling prime loh. Nemenin pacet. Jadi beban tapi. Kenapa? Iya, I'm not used to it. Gue gak terbiasa. Tapi itu cita-cita lo. Setuju gue. Tapi mungkin buat orang yang gak tahu, gue juga ada di dunia podcast kan. And in this podcast industry, I ask questions. Gue bertanya gitu. Okay. Ketika gue dapet ini momen untuk siaran nih, kan lo harus beropini ya. Itu tuh gue nggak bisa. Itu tuh gue kayak sih? beneran. Gue nggak percaya. Karena gue bisa nanya, gue nggak bisa jawab, ngerti? Kalau gue justru kebalikannya, gue bisa jawab, gue nggak bisa nanya. Makanya kita cocok kalau kayak gini. Iya. Makanya contekan gue banyak gitu. Mau ngapain sih, Lud? Enggak, gue banyak nih. Terus tell me a little bit more about you. Yang gue dapet insight bahwa waktu SMA lo punya SFM. Apa digoreng apa? Iya si goreng. Jadi lo tau dari mana sih? Wah, sakit jiwa. Sakit jiwa ya. Sakit jiwa. Apa boleh dong ceritain dikit dong. What is ASFM? Gue tahu sih ada ASFM dulu gitu. Apa iya si goreng itu? Iya si goreng itu dulu adalah sebuah blog. Gue gak pernah ngomong gini di mana-mana. Masa? It's okay. Where did you get this? Boleh dong. Gue tuh kadang kalau wawancara orang kan mereka kayak, kok lu tahu sih ya? Ini pertama kali gue merasa kayak, kok lu tahu sih? Ya? Iya. Boleh dong. Boleh ya. Iya boleh banget. Iya si goreng ini adalah salah satu aib gue bisa ngaku. Kenapa? Karena, but I guess it was one stepping stone untuk gue mencoba menulis. Karena dulu dari kecil bokap tuh selalu ngasih gue buku, selalu ngasih gue artikel koran gitu. He would leave me cuts of papers in the kitchen table for me to read. Nah dulu gue mikir, gue pengen deh suatu hari nanti ngeblog nulis gitu. Tapi pelan-pelan adalah menulis dari sebuah blog cerita gitu, mengarang. Kemudian gak lama ada ASFM yang mungkin orang tahu, itu adalah sebuah platform tanya jawab. Yeah. Dan tulisan-tulisan gue dari Iya si goreng kadang gue gunain ada di situ. Apa artinya Iya si goreng itu? Dulu tuh gue berdua sama temen gue, Arya sama Iyas. Dia punya blog juga, namanya Aryam Goreng. Oke. Nah gue Iya si goreng. Ya. It was what 2000 something. Ya mungkin era blog lagi naik-naik ya kali. Dan kenapa lo bisa bilang itu aib lo? What's inside that? Gitu. I think it's mungkin salah satu fase yang kalau gue get rid, gue mungkin bukan menjadi diri gue sekarang, tapi to look back at it, I was like, you naive and dumb piece of guy. I think. Really? Yeah, because I don't think I was too vocal about certain things that I shouldn't. Until now nggak sih? No, lu jangan mengarah gue ke situ. Masa sih? Enggak, sekarang nggak vokal? No, I try not to. Apa yang mengubah lo? Dari idealis karena ke realistis.
Karena Bisnis? itu satu. I think money shut you up sometimes. Tapi tapi at a point gue menyadari I think it's better to listen to talk than to talk. Really? Yeah. I remember my friend telling me, lo dikasih 2 kuping 1 mulut, which means you should listen more than you talk. Yeah. Dan untuk melihat gue si Yasi Goreng atau SFM adalah itu momen dimana gue lebih banyak bicara daripada mendengarkan. Ya anak kecil yang but when you're young, you're very kita kecenderungan kita kalau kita masih muda kan masih naif ya. Kadang-kadang kita ibaratnya orang pinter di saat kita muda itu kadang-kadang bisa membuat sesuatu yang the wrong choices and all that shit, you know. But I mean, you learn from it. I mean, Exactly. It's something that membuat lo jadi orang seperti sekarang. I guess so. Terima kasih Ibu Dokter ya. Iya, sama-sama. By the way, dia dapat penggemar nggak deh? Apa? Nggak ada? Luna Mania nggak ada gitu ya? Nggak ada. Ini Nggak ada. mereka bingung gitu loh. Kok kita ada di Inul Vista gitu? Oh iya. Nggak mau dijelasin dulu ya? Oh iya. Gini. Oke. Inul Luna Mania. Vista. Kita lagi di Inul Vista nih. Inul Mania lagi Inul Vista. Oke. Jadi gini ya buat teman-teman, gue tuh sebenarnya nggak suka ngomong hi guys gitu, tapi kadang-kadang suka keceplosan juga sih. Jadi gue sukanya lebih bilangnya teman-teman. Oh teman-teman. Teman-teman gitu, karena gue yakin kita ini yang lagi nonton tuh teman-teman gue juga yang mungkin sepaham dan sepemikiran tentang apa yang gue lagi pengen bahas atau yang kita omongin gitu. Jadi terima kasih banyak Lunalicious ya yang di luar sana. Lunatic? Lunasi? Bagus tuh, Lunatic. Iya, ada beneran ada? Takut gila. Dulu namanya Lunatic. Lunatic. Terus gue ganti jadi Lunasi gitu. Oh. Tau gak kenapa? Kenapa? Karena gue seneng banget sama band Jepang. Tau Lunasi gak? Gak tau gue. Ya. Tapi lo gara-gara itu lo ganti? Iya, tapi lunasi itu maksudnya lautan. Oh, lunasi. Cocok. Tapi agak ini ya, kalau orang itu lunasi, kayak lunasin. Lunasin. Ya udahlah. Biarin orang-orang. Mudah-mudahan utang-utang gue dilunasi semua. Iya, Amin. gitu, iya. Dan dosa-dosa gue dilunasi. Amin. Kebaikan-kebaikan gue. Amin. Wow, yes. Jadi akhirnya tercapai cita-cita lo ada di salah satu radio yang cukup hits lah ya. Setelah lo 4 tahun jadi seorang podcaster, podcast di Magna Talk yang awalnya cuma iseng-iseng, ngomong receh-receh, malah jadi sekarang serius. Iya. Lu nge-build itu gimana? Bahkan ya kalau gue nggak salah ya, ada sampai Sandiaga Uno, ada sampai Pagi-Pagi Wirawan. Itu kan serius loh. Itu orang-orang yang bisa dibilang nggak gampang diajak buat apalagi receh-receh podcast acara kayak gue mana mau. Tapi lu bisa gitu loh. Iya, pada akhirnya kan kebangun sendiri ya dengan I guess orang melihat the discussion gitu. Orang melihat dari dia kayaknya gue menarik untuk ada di sana gitu. Cuman salah satu hal yang gue lakuin adalah gue yang approach duluan. Kayak gue gak takut malu untuk kayak ditolak gitu. Because there's times where we've been ditolak dan lain-lain gitu. Cuman salah satu cara kita pada akhirnya bisa serius gitu, bisa ngobrol one on one. I guess it's the guts and the research. Karena itu. Karena lo tadinya opinionated banget gitu. Lo dan menurut gue karena lo punya kemampuan riset yang kuat dan lo pinter gitu dan lo come on. Gitu ya. Orang kalau orang suka baca, orang suka riset tuh biasanya orang-orang yang selalu curious dan punya kegelisahan yang dan they wanted to, mereka pengen share dan mereka pengen kayak ibaratnya yang dunia ini lagi nggak bener, lu pengen perbaiki dengan opini-opini lo, makanya itu ada terjadi di Yasi Goreng whatever. Terus akhirnya lu masuk ke dalam. Gua rasa rasa penasaran itu sih. Yang if you got rid of that, I don't think anyone could be at a point where they would do anything else gitu. I mean, lo dengan kenyamanan lo yang udah lo punya gitu, kalau lo nggak penasaran dengan kalau gue ke YouTube apa rasanya, lo ada pilihan itu gitu, but you choose to because why not gitu. Dan itu yang mungkin that's one of the hardest thing to get rid of, rasa penasaran gitu. Kan itu. selalu ada penasaran. Itu. Kita lagi deketin cewek aja dia nggak mau sama gue, penasaran nggak sih? Itu dia. Itu dia. Emang gitu ya kalau wawancara dia. Oke. Harus gitu. Tiba-tiba tek masuk. Iya benar.
Kalau sama gue mah masih biasa banget. Lo belum ketemu-temu yang biasa di TV, Dewi Cagur lah, siapa Wendy lah. Itu lebih tak tok tak. Bisa kemana-mana gitu ya. Gue sih kalau udah ketemu mereka kayak bodoh. Lo ada capeknya gak sih kalau nongkrong gitu rame-rame? Nongkrong. Ya, nggak maksudnya kalau bisa bikin konten rame-rame gitu. Ini satu, Gini, ini dua. Gue admire banget teman-teman gue yang melakukan itu, yang menjadikan pekerjaan di YouTube itu seperti kayak mereka di calling TV gitu. It's a job. You're doing that, no? Iya, tapi kan gue tuh masih ada kayak pengen. You know what? This is my own channel. This is my own media gitu. Kayak you know what? Gue lagi capek. Gue pengen shut gitu. Tapi kalau TV orang yang bener-bener mata pencarian. Gue nggak bilang bukan mata pencarian gue 100%. Nggak 100% di sini gitu. Masih bisa dibilang terbesar gue juga masih di dunia entertainment gitu. Tapi ada momen dimana gue udah bisa kayak, you know what? Fuck this. I wanna just relax gitu. Because I've been working for the past 20 years dengan gila. Gue udah pernah bertahun-tahun tidur hanya 3 jam, 4 jam. Like tidak ada libur ya. Hanya lebaran. 2 minggu, selesai dalam setahun. But I mean, lo dengan melakukan ini kan berarti lo malah mengisi kegiatan lagi gitu loh. Betul. And I'm enjoying it. Tapi kan gue bisa pilih dan pilih gitu. Iya. Tapi kalau gue dibanding teman-teman gue yang lain, mereka lebih lebih semangat lagi dibanding gue. Lo melakukan ini to stay relevant, right? Exactly. That's one of the things that we talked about di itu. Hey, this is me. This is about you, not about me, ya. Yes. Makanya, this is one of them, ya. To stay relevant. Karena bagaimanapun juga, when you're doing businesses ya gitu, especially kita ini yang punya privilege ada di public eye kan sebenarnya is a good thing to maintain juga. Relevancy. Yes. And what about you now? Do you feel any perbedaan nggak sih setelah dari podcaster, terus udah gitu di YouTube juga kan ada kan, terus udah gitu sekarang ada di radio, lebih terkenal, lebih nikmat nggak? No, don't say that. I don't know. Gue mengawali dunia gue dengan bertanya, because I feel like sedikit demi sedikit my checklist has been ticked. Like I wanted to become a journalist, I got ticked. Then I become podcast host, started writing, got ticked. Dan gue bukan tipe orang yang kayak in 20 years I want to be this or that gitu. Because I'm afraid of if it fuck up gitu mungkin. Cuman untuk posisi sekarang, kayaknya posisi paling enak. Iya, nyaman gitu. Gue merasa kayaknya belum ada orang yang benci gue banget, artinya sih. Masih nggak ada haters ya. Tapi udah ada yang minta foto dong. Iya itu ada. I mean you're out there gitu loh. Lo udah di luar sana, lo udah punya media yang lo pakai adalah media-media di mana yang you will get exposed to people. That's why I said no to TV. That's why I said for now ya. Lu tuh salah satu orang kayak, lu gue menolak TV lo. Jangan lo gituin gue waktu itu gue kayak, no I can't. Itu pilihan. Iya. Pilihan. Tapi kayak tadi yang bilang uang kadang-kadang shut you down gitu juga ya. Jadi lebih dari realistis. Iya itu. Ya kita nggak tahu sih. Mungkin tawarannya belum bikin gue shut down gitu juga ya. Betul. Mungkin belum ketemu yang pas. Gitu. Siapa tahu lu bisa dikasih kebebasan untuk bersuara dengan karakter lo, dengan apa yang lu pikir sesuai dengan apa yang lo mau ya. Karena lo nyari karakter lu berapa lama? It took me years. Nggak gampang loh. Iya. What's your character now? Berarti perempuan di industri. Di industri perempuan tangguh, perempuan yang dianggap strong, entrepreneur, terus deket sama dunia kecantikan lah gitu. And it took you years. Adventures because I love to travel and segala macam. Itu yang kuat di gue, travel sama beauty lah gitu and fashion. Yeah. Itu maksudnya yang melekat sama gue. Itu Luna Maya gitu. Ya karakter gitu mungkin gue dianggap tuh galak, paling common. Itu paling common. Gue sering banget gitu. Just because I'm strong, because I'm quite blunt with saying things gitu. You're when I see you, when I talked with you for the first time. Orang banyak yang jiper duluan sama gue. Gitu. Itu satu. Tapi I realized that you're a I don't give a fuck person. Nah, exactly karena gue orangnya gitu, jadi orang tuh udah mungkin I don't care gitu loh. Maksudnya bukan gue egois cuma mikirin dunia gue, enggak. Tapi kadang-kadang ya udah lu mau ngapain terserah kok gitu. It's not gonna bother me at all gitu. It's just like kayak
unless lo nyenggol gue, ngatain gue tuh baru gue akan kayak apa lo gitu. Luna marah tuh gimana sih? Oh galak gue. Karena gue ini ada teman-teman di sini yang pernah kena. Sering lah. Iya. Kan tapi gue tuh orangnya gampang meledak di awal tapi cepet selesai karena gue tuh pengen karena gue tuh luapan emosi gue tuh sesaat doang kayak gunung meletus terus selesai. Gitu. Gue bukan tipe yang mendem tiba-tiba wah gitu. Gue mendingan gue rilis itu walaupun it's nasty for some people. But get shit over with done quickly. Kayak misalkan di golf gitu kayak gini beberapa ada yang bilang itu gila gue gak mau pegang Luna galak gitu. Padahal sebenarnya it's just my face. Dan pada saat gue kesel, misalkan bola gitu, gue gak marah sama Kedinya. Lo marah dengan pukulan lo barusan. Iya, we know that. Iya. Terus kayak gue yang muka gue jadi oh nih pukulan. And I'm angry at myself. Why am I so stupid gitu loh. Kayak kok pukulan gue gak bener. Ini cuma kan Kedi kadang-kadang baper ya. Baper. Jadi pas gue Luna gak, gue gak marah sama lo gitu loh. Terus gue yang sensi gitu. Iya. Gue sumpah gue sensi gue denger gitu. Iya, lo baperan berarti setelah mendengarkan itu? Kepikiran gitu lo sampai malam? Kepikiran berapa hari habis itu ya. Oh whatever. Tapi kan gimana? Tapi gue gak bisa membuktikan because we've never played together. Lu suka hoax ya? Tuh kan gue yang kena. Yes, gue bisa tanggal segini. Aduh kayaknya. Tapi gue ngerasa keren loh. Kayak nge-reschedule tanggal gue sama Luna main. Damn you. Sebel. Artinya dia lebih banyak kerjaan dibanding gue. Enggak. Ayo deh. Ntar kita set. Jangan bilang enggak. Oke. Ada apa lagi sih di HP lo deh? Banyak. Udah closing lah. Udah ya, udah kebanyakan udah ya? lah. Aduh. Gue takut makin kejauhan nih. Takut nyaman ya? Iya. Ada lagi nggak? Bentar. Ini kok ada ngomong takut sama bini. Emang udah kawin? Belum. Lu apaan sih? Oh ini tahu dari mana? Oh dari Gofar ya? Dari Gofar ya? Dari Adit pasti nih. Ini nih pertanyaan terakhir nih. Pescatarian. Pescatarian ya? Ya. Kenapa lo memutuskan untuk pescatarian? Conspiracy. One of the reason. I think cowspiracy. Cowspiracy. Itu jadi cow tuh maksudnya sapi. Konspirasi tentang daging sapi ya. Gue juga nonton tuh yang kayak gitu-gitu. My whole family. TPS kan? My mom, it's been 40 years. Nyokap gue udah 40 tahun. Ya dari dia umur 30-an dia udah vegetarian. My first brother yang kakak pertama juga udah. Kakak gue Tipi udah. Istrinya udah. Dan kedua anaknya itu pescatarian. Are they? Yeah. Pescatarian? Are you? No. You haven't tried? No. I'm actually sempat 4 tahun vegetarian. Tapi gue merasa gue tambah gendut. Tapi sebenarnya waktu itu karena memulainya berpikir, pokoknya ganti aja semua sama carbs. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang tuh banyak banget opsi yang lebih memudahkan sih. No, iya kalau lu pikir, susah, kalau pikir Jakarta. Cimol juga pada akhirnya kan juga vegan. Iya sih. Cuman the reason was I think 5 years ago or 4 years ago, gue ke Thailand. Terus kayak suatu hari we ate everything that walked. Like from 4-legged, 6-legged, 2 legs. We'll eat every shit. No legs. I don't know. Snakes maybe. I don't know. Tapi we ate everything and then one day we came back. Then I said to myself, you know what? I've ate all the meat. Kayak, why don't we go a week? Seminggu gitu. Just eat veggies. Make me feel good about myself. And that week turned out to be, I think, 4 years now. Keterusan. With no particular reason. Cuman, I saw my girlfriend who I'm still dating right now. She really loves animals. And I think salah satu hal yang paling masuk akal is if you really care so much, let's start with ourselves. Exactly. Aku sih nggak usah muluk-muluk nyuruh orang atau gimana. Itu. Jadi sebenarnya gini juga sih, gue nggak craving for meat. No, I crave for meat. I look at the meat like an A5 Wagyu. I go, oh shit, that looks good. No. I mean, if it's okay when you go to Japan atau apa, kadang-kadang kayak masih agak susah. Tapi it's very like super small amount gitu. Yeah. Gue bukan yang tipikal yang tiap hari daging, tapi sebisa mungkin gue nggak makan daging. Dan gue kayak cut bener-bener susu sapi. Iya. I try to cut ya bener-bener. Maksudnya it's a bit hard, terutama di Jakarta dan di Indonesia ini untuk kayak
vegan gitu, vegan friendly gitu. Yeah. Kayak misalkan susu almond. Kalau soya tuh kan itu kedelai tapi juga nggak terlalu sehat ya kalau No, kebanyakan. it's sweet and all that. But yeah, tapi it's sometimes people do it for their physical health. I do it for my mental health, I guess. Karena I just feel good about myself when I didn't kill a cow today. You know what I mean? Iya. Tapi you do you, I do me. I don't force people. Iya, terserah ya gitu. Butuh komitmen yang luar biasa. Iya, tapi nggak sesulit itu kok. Nggak Like sesulit itu. you can start with, let's say, Sabtu, like vegan Saturday. You know what I mean? Like vegetarian Sunday. Atau sebenarnya justru Sabtu dan Minggu is your treat day. Yeah, or you can do Jadi that. Senin sampai Jumat you cut everything Yeah. gitu. Terus kalau gue sih lebih mikirin kayak ini ya, I mean dunia peternakan itu penyumbang apa ya? Polusi. Salah itu satu terbesar. Yeah. Dan mengambil lahan terbesar juga. Yeah. Industri peternakan itu dan juga air bersih. One of the reason juga, and dengan itu percaya nggak percaya mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu bahwa itu juga salah satu penyebab global warming. That's true. Gitu. Tapi I don't want to say that because I remember bahwa Luna ternyata followingnya banyak, takut dibenci di sini. Jadi do you gak ada. Mereka biarin makan binatang aja. Enggak, maksudnya sebenarnya kan ini opini kita dan kalau if we can share something yang bermanfaat, kalaupun nggak ada yang nggak bisa menerima itu dan punya argumen-argumennya sendiri ya nggak apa-apa. But you have to respect other people's opinion lah gitu, atau knowledge juga sih. Gitu. Kadang juga kalau lagi, ketika mungkin lagi syuting gitu terus kayak, kayak nggak makan daging, terus mereka ribet sendiri. You know, I feel bad about myself. No, take it easy. But sometimes juga gitu, kalau nggak ada ya nggak apa-apa ya. Ada gue makan kok gitu. It's not that difficult. Ketika lo makan burger setiap hari kan semua orang nggak, you can't afford that shit gitu. Tapi kan pada akhirnya gado-gado juga bisa. It's all good. But yeah, do you feel good about yourself every time like you don't eat? Yeah, I do actually. Yeah. And your mother's pretty healthy, right? After 40 years. She's a super hardcore lah plant-based-nya. Tapi the thing is, dia tuh vegetarian, bukan vegan ya. Dia masih agak sulit untuk menghindar yang namanya telur. Bukan telur, butter. Biasalah kita orang Eropa ya, roti sama butter tuh kayaknya udah kayak oh my god, that's my only weakness ya. Gue nggak apa-apa nggak makan daging, tapi kadang-kadang tuh kayak oh my god, bread and butter tuh kayak oh my lord. That's it. Good. Yes. Fuck, I'm craving for bread and butter. Yes, thank you so much. Terima kasih banyak. That was really nice and short and really compact. That was a really good interview. That was really nice. Of course, thank you. Jangan kapok ya, jangan kapok. Terima kasih. Thank you, Iyas. Dan Lunalicious mungkin menjadi menyaksikan bahwa kita akan main golf selanjutnya ya. Iya dong. Gue pengen pengen show off. Kalau kemarin gue birdie 2 kali. Iya. Tapi mau gimana pun juga, Luna kalau main golf, dada-dada gila. Gokil ya. Culture, respect. Terima kasih Luna. Thank you. Thank you semuanya. Bye-bye See you next time. Cuman merasa tapi gue tuh lebih whenever somebody takes a picture gitu, hey can we take, then I'd always spend like a minute or two untuk kayak how do you know me, kayak why. Aduh naif banget sih. Enggak kan.